Ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi tadi faktor koreksi kita sudah dapatkan, kemudian JKT sudah kita dapatkan. Nah, JKT ini bisa kita masukkan ke sini ya. Jadi JKT itu sama dengan nilainya ini. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan cara mencari JKP. Nah, JKP itu adalah jumlah kuadrat total perlakuan dibagi dengan jumlah kelompok, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, di sini mana dia yang dikatakan sebagai jumlah kuadrat total perlakuan? Ya. Nah, jumlah kuadrat total perlakuan itu adalah nilainya yang ini, ya. 27.901, ya. Nah, ini yang akan kita masukkan sebagai jumlah kuadrat total perlakuan. Nah, ini, ya. Kemudian berapa jumlah kelompoknya? Jumlah kelompok kita ada 24, ya. Maka di sini kita cari dulu di sini sama dengan ya jumlah kuadrat total dibagi dengan jumlah kelompok itu hasilnya sama dengan 1162 ya. Nah, ini agar dia tidak terlalu ramai ya kita kurangi jadi 2 angka di belakang koma saja ya. Nah, maka di sini kita bisa mencari JKP sekarang. JKP itu apa? Nilai dari jumlah kuadrat total perlakuan dibagi jumlah kelompok dikurangi dengan faktor koreksi. Maka ini adalah nilai dari jumlah kuadrat total perlakuan dibagi jumlah kelompok. Ya, sudah kita cari tadi dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, ini faktor koreksi. Ya. Maka diperoleh nilainya itu 2,53. Maka nilai JKP di sini sudah bisa kita isikan. JKP sama dengan 2,53. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari JKK? Nah, JKK itu adalah jumlah kuadrat total kelompok dibagi dengan jumlah perlakuan. Ya. Nah, di sini jumlah kuadrat total kelompok itu adalah yang biru ini ya, 3.549. Nah, kita pindahkan ke sini ya. 3.549. Jadi kalau di dalam Excel sudah pernah belajar kan ya, semuanya itu kalau mau dipindahkan atau mau menjumlahkan atau memasukkan fungsi itu diawali dengan sama dengan ya. Nah, berapa jumlah perlakuannya? Perlakuan kita ada 3, maka kita tulis di sini 3. Ya. Nah, kita sudah bisa menghitung jumlah kuadrat total kelompok dibagi dengan jumlah perlakuan. Jadi sama dengan 3.549 dibagi dengan 3. Ya, maka di sini nilainya adalah 1183. Maka JKK sudah bisa dihitung, yaitu nilai ini dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi sama dengan ya nilai dari jumlah kuadrat total kelompok dibagi jumlah perlakuan dikurangi dengan faktor koreksi. Maka nilainya adalah 22,99. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam tabel JKK. Jadi ini sama dengan JKK. Ya. Nah, kemudian bagaimana menghitung JKG? JKG itu adalah JKT dikurang JKP dikurang JKK. Ya. Nah, jadi JKG sama dengan JKT dikurang JKP dikurang JKK. Ya. Oh, maaf, ini bukan sama dengan ya. Dikurang ya. JKK. Sama dengan 47,47. Maka nilai JKG ini bisa kita masukkan ke dalam tabel daftar sidik ragam. Dah. Nah, sampai di sini berarti tabel kita tuh sudah bisa kita selesaikan. Kita sudah bisa menghitung F hitung. Bagaimana cara menghitungnya tadi ya? Maka KT dibagi dengan maaf, JK dibagi dengan DB itu hasilnya adalah KT. Ya.
Nah, jadi di bawah ini ada tadi saya tuliskan. Jadi KT itu intinya adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Maka kita bisa menghitung di sini KT dari P, KT dari K, dan KT dari G. Ya, maka di sini kita tinggal menghitung ya. Tadi dikatakan bahwa saya pindahkan aja rumusnya biar terlihat dalam layar ya. Nah, ini. Nah, tadi dikatakan bahwa jumlah kuadrat ini atau KT ini adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas, ya. Maka di sini kita sudah bisa menghitung yang namanya KTP, KTK, dan KTG, ya. Nah, jadi ini menghitung yang pertama adalah KTP. Nah, KTP adalah jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan, ya. Nah, kemudian ini juga ya, kalau mau di-copy sebenarnya bisa aja, tapi saya jelaskan satu-satu. Nah, ini juga ya, untuk kuadrat total kelompok itu adalah jumlah kuadrat kelompok dibagi dengan derajat bebas kelompok. Ya. Nah, selanjutnya kuadrat total galat kita cari dari jumlah kuadrat galat ya dibagi dengan derajat bebas galat. Ya. Maka kita akan bisa melakukan menghitung yang namanya F hitung. Ya. Nah, F hitung tadi ada di bawah sini ya, rumusnya adalah ya. Jadi F hitung itu dicari dengan cara KTP dikurangi dengan KTG. Jadi ini adalah KTP, saya beri warna merah. Kemudian KTG, saya beri warna merah juga, ya, atau kuning lah ya, oranye, ya. Maka F hitung itu sama dengan ya KTP yang berwarna merah ini dibagi dengan KTG yang berwarna oranye, oranye atau coklat ya. Nah, maka di sini kita dapatkan nilai F hitung. Selesai ya, kita itu mencari F hitung. Jadi daftar sidik ragam kita sudah terisi semuanya, sudah selesai. Nah, lalu setelah ini apa yang akan kita lakukan? Kita akan membandingkan nilai F hitung ini, ya, jadi ini hasil perhitungan kita, itu dengan nilai F tabel. Ya, nah F tabel, warnanya apa lagi ya? Ini, ya, ungu saja. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai F-tabel? Nah, F-tabel itu dicari di dalam sebuah tabel, ya. Nah, tabelnya nanti akan saya perlihatkan pada PowerPoint berikut ini, ya. Nah, ini dia. Ya. Bagaimana cara kita melihat F-tabel? Nah, pada buku penuntun praktek itu terlihat ada nanti namanya tabel harga nisbah F terendah untuk menyatakan beda nyata pada tingkat 1% dan pada tingkat 5%. Nah, ketika kita melihat tabel itu apa yang akan kita lihat? Yang penting kita lihat itu adalah nilai yang tertampil atau yang nampak pada tabel itu perpotongan antara derajat bebas pembilang atau derajat bebas perlakuan dengan derajat bebas penyebut atau galat. Nah, kalau tadi kita itu perlakuan kita ada 3, maka derajat bebas perlakuan kita adalah dikurang 1 tadi ya. Nah, jadi dia 2. Kemudian derajat bebas galat kita itu kembali tadi angkanya adalah di 47. Ya, jadi tabel daftar sidik ragam tadi itu ya daftar sidik ragam itu kita lihat nanti berapa itu DB perlakuan, berapa itu DB galat. Nah, itu yang menjadi patokan kita ketika kita ingin melihat nilai F tabel. Ya. Nah, berikut ini adalah F tabel ya untuk nilai F tabel ini mungkin terpotong ya.
tabel harga nisbah F terendah untuk menyatakan beda nyata 1%. Jadi kalau tadi DB kita itu 2, maka kita fokus di angka 2 ini yang dilihat. Ya, fokus melihat di angka 2. Ya, nah mungkin di sini saya harus geser sedikit ya. Nah, kita fokus melihat di angka 2 ya. Nah, kemudian eh, angka 2 ini kita lihat berapa menjadi DB galatnya. DB galatnya tadi adalah 47. Maka 47, maaf ini yang 5%. Nah, pada DB 47 itu berarti letaknya antara 40 dengan 60. Maka kita ambil yang 40 ini ya. Dia adalah 5,18. Nah, ini angkanya ya. Jadi kalau kita mau melihat yang kita perhatikan itu adalah ini ya, derajat bebas dari perlakuan kita, kemudian derajat bebas dari galat ya. Nah, jadi kalau dia 47, maka yang dilihat itu adalah di sini ya, yang perhatikan itu adalah DB2 ya. Nah, kemudian di sini DB 47. 47 sekitar di sini, maka yang kita ambil sebagai F hitung itu adalah 5,18 ya. Nah, demikian juga untuk yang taraf 5% nanti ya. Yang pada taraf 5%. Nah, pada taraf 5% ini juga kita akan melihat ya bagaimana nanti derajat bebasnya kalau pada taraf 5% F hitungnya berapa ya. Nah, pada taraf 5% F hitungnya DB-nya 2 tadi ya, kita ambil 2 kemudian oh maaf ya. Nah, kita ambil 2 ya. Derajat bebasnya ini kalau pada taraf 5% ya. Kalau yang tadi itu adalah pada taraf 1%. Nah, pada taraf 5% ini ambil DB-nya 2, kemudian F-nya juga dari antara 40 dengan 60. Berarti sekitar 3,23. Ya. Nah, 3,23. Nah, di sini kita bisa menyatakan bahwa nilai F hitungnya kalau pada taraf 1% itu adalah 5,18, kemudian pada taraf 5% itu adalah 3,23. Ya. Nah, jadi ketika kita melakukan ya analisa ini, kita harus tahu bagaimana cara kita mengambil nilai F tabel. Nah, kembali ke sini. Tadi F tabelnya adalah 5,18 kalau pada taraf 1%. Ya. Kemudian kalau pada taraf 5% itu adalah 3,23 pada taraf 5%. Nah, nilai inilah yang akan kita bandingkan antara F hitung ya, F hitung dengan F tabel ya. Nah, tadi di dalam PowerPoint saya menjelaskan bahwa jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka kita perlu lakukan uji lanjut ya. Nah, jika F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, maka kita tidak perlu melakukan uji lanjut ya. Jadi, dalam kasus ini F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, baik pada taraf 1% maupun pada taraf 5%. Maka kita tidak perlu melakukan uji lanjut. Tapi seandainya F hitung kita itu nilainya misalnya, ini misalnya saja ya, misalnya nilainya adalah 21 ya, 22. Seandainya nilai F hitungnya itu adalah 21,22, maka ketika kita bandingkan dengan F tabel, itu dia lebih besar daripada F tabel. Maka perlu dilakukan uji lanjut. Nah, nanti akan saya carikan daftar sidik ragam yang F-nya itu F hitungnya lebih besar dari F tabel. Maka kita akan belajar nanti bagaimana dengan uji lanjut Duncan. Yakni ketika F hitung lebih besar dari F tabel. Itu setelah video yang ini ya. Jadi video berikutnya tentang uji lanjut Duncan.